pelaksanaan, pada tahap ini kita menentukan tujuan proyek, membuat jadwal, serta menyusun anggaran. Intinya, kita sedang menyiapkan peta jalan agar punya arah yang jelas. Selanjutnya, masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Nah, disinilah rencana mulai dijalankan. Tim mulai bekerja sesuai tugasnya masing-masing, dan koordinasi jadi kunci utama agar semua berjalan sesuai target. Tahap ketiga, yaitu setelah proses berjalan, kita masuk ke tahap pengawasan dan evaluasi. Di sini kita memantau apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai rencana, baik dari segi waktu, biaya, maupun hasil. Kalau ada yang salah, kita bisa langsung perbaiki. Lalu, tahap yang terakhir yaitu tahap penutupan. Tahap ini dilakukan setelah semua pekerjaan selesai. Kita menyerahkan hasil proyek, membuat laporan akhir, dan melakukan evaluasi keseluruhan agar bisa jadi pelajaran untuk proyek berikutnya. Yang pertama adalah tahap pelaksanaan proyek adalah tahap di mana seluruh rencana yang telah dibuat sebelumnya mulai diterapkan di lapangan. Tujuan pelaksanaan proyek adalah untuk mewujudkan hasil atau capaian yang telah direncanakan dalam tahap perencanaan proyek, baik berupa produk, layanan, maupun manfaat tertentu yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi atau masyarakat. Sebelum proyek dimulai, terdapat tahap awal yang sangat penting untuk memastikan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Tahap ini umumnya melibatkan 3 hal utama, yaitu yang pertama persiapan sumber daya, yang kedua penyusunan jadwal kerja, dan yang ketiga adalah pembagian tugas. Pada bagian persiapan sumber daya, tim proyek harus memastikan semua kebutuhan proyek dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan dimulai. Setelah sumber daya siap, langkah berikutnya adalah menyusun jadwal kerja. Jadwal ini berfungsi sebagai pedoman waktu yang mengatur kapan setiap kegiatan proyek harus dilakukan dan diselesaikan. Tahap berikutnya adalah pembagian tugas. Dalam tahap ini, setiap anggota tim diberikan tanggung jawab yang sesuai dengan keahlian dan posisinya masing-masing. Tahapan pelaksanaan teknis proyek meliputi beberapa tahap berikut. Pertama, persiapan teknis dan mobilisasi. Tahap ini merupakan langkah awal sebelum pekerjaan fisik dimulai. Kegiatannya meliputi penyiapan lahan kerja, penggandaan peralatan dan bahan, serta mobilisasi tenaga kerja dan sumber daya lainnya ke lokasi proyek. 2. Pelaksanaan pekerjaan lapangan. Tahap ini merupakan inti dari pelaksanaan teknis, yaitu penerapan langsung dari seluruh rencana kerja. Aktivitas yang dilakukan mencabut pekerjaan fisik sesuai spesifikasi teknis dan jadwal waktu yang telah ditetapkan. 3. Pengawasan dan pengendalian lapangan. Selama pekerjaan berjalan, perlu dilakukan pengawasan rutin untuk memastikan semua pekerjaan sesuai dengan rencana, anggaran, dan waktu. 4. Pengujian evaluasi hasil kerja. Setelah pekerjaan utama selesai, dilakukan tahap uji coba atau commissioning untuk memastikan bahwa seluruh komponen proyek berfungsi sesuai dengan spesifikasi. 5. Serah terima atau dokumentasi akhir. Tahap terakhir dari pelaksanaan teknis adalah serah terima hasil pekerjaan kepada pemilik proyek. Sebelum diserahkan, dilakukan pemeriksaan akhir atau final inspection dan penyusunan dokumen proyek seperti laporan pelaksanaan gambar, as-built, serta daftar investasi aset. Yang ketiga adalah operasional proyek dan pengelolaan hasil. Tahap operasional proyek dilakukan setelah pembangunan selesai dan bertujuan untuk memastikan fasilitas dapat digunakan secara optimal. Kegiatan ini mencakup yang pertama adalah pengujian dan penyerahan, yaitu memastikan seluruh komponen layak digunakan sebelum diserahkan kepada pengguna, lengkap dengan dokumen operasionalnya. Yang kedua adalah pengoperasian dan pemeliharaan, di mana fasilitas digunakan sesuai tujuan dan dirawat melalui pemeriksaan rutin serta perbaikan kecil. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan berkala. Ini penting dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, menjaga keamanan, serta memperpanjang umur dan nilai investasi fasilitas. Contohnya adalah pada gedung perkuliahan. Setelah diuji dan diserahkan kepada pihak kampus, gedung digunakan untuk aktivitas akademik dan dirawat secara rutin agar tetap nyaman dan berfungsi dalam jangka waktu yang panjang. Pengawasan dan evaluasi proyek berfungsi memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, baik dari segi waktu, biaya, mutu, dan kinerja tim. Pengawasan dilakukan sejak awal untuk memantau perkembangan pekerjaan dan mengantisipasi masalah agar tidak berdampak besar pada hasil akhir. Setelah pelaksanaan, evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan proyek serta efisiensi dan kualitas hasil kerja. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan bagi proyek berikutnya. Meski sering muncul kendala seperti keterlambatan bahan, cuaca buruk, atau kurangnya koordinasi, masalah tersebut dapat diminimalkan melalui pengawasan rutin, komunikasi efektif, dan perencanaan matang. Monitoring dan feedback setelah proyek selesai juga penting agar hasilnya tetap optimal dan bermanfaat dalam jangka panjang.
Monitoring merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis untuk melihat apakah pelaksanaan proyek sudah berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta anggaran yang telah ditetapkan. Melalui monitoring, kita bisa mendeteksi lebih awal apabila ada hambatan, keterlambatan, atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, sehingga bisa segera dilakukan tindakan perbaikan. Sementara itu, evaluasi adalah kegiatan menilai sejauh mana tujuan proyek telah tercapai, baik dari sisi efektivitas, efisiensi, maupun dampak yang dihasilkan. Evaluasi biasanya dilakukan pada akhir proyek atau pada tahap tertentu untuk mengetahui manfaat dan keberhasilan program yang dijalankan. Secara sederhana, monitoring berfokus pada proses pelaksanaan, sedangkan evaluasi berfokus pada hasil dan dampak. Tujuan dari monitoring adalah untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai arah dan rencana. Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil yang telah dicapai dan memberikan pelajaran untuk proyek di masa depan. Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi, kita dapat memastikan bahwa proyek yang dijalankan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Fungsi utama dari monitoring dan evaluasi ada 4. Yang pertama, fungsi kontrol, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang kedua, fungsi akuntabilitas, yakni sebagai bentuk tanggung jawab penggunaan anggaran sumber daya proyek kepada pihak yang berwenang atau pemberi dana. Ketiga, fungsi pembelajaran, yaitu memberikan umpan balik bagi pelaksanaan proyek selanjutnya agar lebih baik. Dan keempat, fungsi keberlanjutan ulang, ini di mana hasilnya monitoring yang evaluasi digunakan untuk memperbaiki atau menyesuaikan kegiatan sedang atau akan melakukan. Kemudian kita juga perlu memahami 5 komponen utama dalam monitoring, yaitu input, yaitu sumber daya yang digunakan seperti dana, tenaga kerja, dan bahan baku. Indikator dalam monitoring evaluasi proyek. Indikator merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan proyek pada berbagai aspek, seperti input, proses, output, outcome, dan dampak. Indikator yang baik harus spesifik, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batasan waktu. Contohnya adalah indikator kinerja utama, yang dibuat untuk memantau apakah proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan hasil yang diharapkan. Kemudian tahapan monitoring dan evaluasi proyek. Yang pertama, perencanaan monitoring dan evaluasi. Tahap awal yang mencakup penyusunan rencana, penentuan tujuan, indikator kinerja, metode pengumpulan data, dan jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi proyek. Kedua, pelaksanaan monitoring. Monitoring dilakukan selama proyek berjalan dengan mengumpulkan data terkait kemajuan, pengeluaran, dan pelaksanaan aktivitas yang sesuai dengan rencana. Tujuannya adalah memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, pengumpulan data untuk evaluasi. Pada tahap ini, data hasil proyek dikumpulkan untuk mengevaluasi kualitas, kepuasan pengguna, dan dampak jangka panjang dari proyek. Yang keempat, analisis data dan penilaian. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menilai kinerja proyek apakah tercapai secara efektif dan efisien. Analisis ini menjadi dasar evaluasi proyek. Kemudian yang terakhir, laporan dan tindak lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan dalam dokumen komprehensif yang memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengambilan keputusan di masa depan. Dengan sistem monitoring dan evaluasi terstruktur, proyek dapat berjalan sesuai rencana, masalah dapat diidentifikasi lebih awal, dan keputusan berbasis data dapat diambil sehingga meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan proyek. Baik, pada slide ini saya akan membahas beberapa tantangan utama yang sering muncul dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi proyek. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan data dan sumber daya dalam melaksanakan proyek. Data yang dibutuhkan untuk monitoring sering sekali tidak lengkap, tidak akurat, atau sulit diperoleh tepat waktu. Selain itu, keterbatasan dana, waktu, dan tenaga ahli juga dapat menghambat proses monitoring berjalan dengan optimal. Tantangan yang berikutnya adalah kurangnya partisipasi dari para pemangku kepentingan. Monitoring dan evaluasi yang ideal seharusnya melibatkan semua pihak yang berkepentingan, mulai dari pelaksanaan proyek, pemerintah, hingga masyarakat penerima manfaat. Namun dalam praktiknya partisipasi ini seringkali rendah karena minimnya komunikasi atau perbedaan kepentingan antar pihak. Tantangan yang ketiga adalah perubahan konteks proyek dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan proyek bisa saja terjadi perubahan
kondisi sosial, ekonomi, atau politik yang membuat rencana awal tidak lagi relevan. Hal ini menuntut fleksibilitas dalam sistem monitoring dan evaluasi agar tetap bisa memberikan hasil yang akurat dan bermanfaat. Dengan memahami berbagai tantangan ini, kita bisa lebih siap dalam merancang sistem MONEF yang efektif. Misal dengan memperkuat sistem pelaporan, meningkatkan kapasitas tim, dan memperbaiki koordinasi antar pihak terkait. Jadi, tantangan-tantangan ini bukanlah hambatan semata, melainkan peluang untuk memperbaiki dan memperkuat kualitas pelaksanaan proyek ke depannya. Kesimpulannya adalah, keberhasilan proyek bergantung pada persiapan yang baik, pelaksanaan teknis yang terkontrol, serta operasional dan pemeliharaan setelah proyek selesai. Monitoring memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, sementara evaluasi menilai hasil dan dampaknya. Dengan monitoring dan evaluasi proyek yang tepat, proyek dapat terlaksana secara efisien, memenuhi standar mutu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.